Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing beberapa ciri pinjol yang ilegal, sehingga kita nanti bisa menghindari jangan sampai kita terjebak di pinjol ilegal ya. Apalagi sampai data diri kita disebarkan kemana-mana, disalahgunakan, dan juga kita nanti akan tercekik oleh bunga yang tinggi, biaya yang tinggi, dan juga denda yang luar biasa tinggi. Biasanya seperti itu kalau untuk yang ilegal. Nah, cirinya seperti apa? Cirinya seperti ini teman-teman ya. Nah, yang pertama, penawarannya itu biasanya melalui link SMS ataupun WhatsApp. Nah, teman-teman, kalau ada penawaran pinjaman melalui SMS ataupun WhatsApp ya, kemudian sangat menarik ya, misalkan plafonnya tinggi, cicilannya bisa lama, bunganya sangat rendah, hati-hati teman-teman ya. Linknya jangan diklik, jangan sampai diklik. Bisa-bisa itu adalah scam teman-teman ya. Dia akan mencuri semua data yang ada di ponsel kita, yang ada di gadget kita ya. Jadi teman-teman jangan diklik ya. Kalau misalkan tidak mencuri, itu pun biasanya akan menawarkan pinjaman yang intinya ilegal. Nantinya kita akan menyesal karena biasanya data diri kita dicuri, kemudian bunganya luar biasa tinggi ya. Jadi jangan diklik kalau ada penawaran melalui link SMS ataupun WhatsApp ya. Silahkan daftar melalui yang legal saja. Nah, yang kedua itu biasanya syaratnya terlalu mudah, hanya dengan KTP teman-teman ya. BI checking kita jelek pun bisa, kemudian tidak mempedulikan penghasilan kita berapa ya. Kemudian intinya sangat mudah semuanya, itu sebaiknya malah dihindari ya. Karena kemungkinan besar nanti akhirnya kita akan menyesal kalau kita minjam di pinjaman yang seperti itu. Oke, itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah perhitungan bunga, biaya, denda tidak jelas. Jadi dari depan itu tidak jelas, memang tidak dijelaskan dengan rinci gitu ya. Tidak, biasanya tuh kalau yang aman itu akan dirinci, begitu kita pinjem pilih tenor dan juga rupiahnya, itu langsung akan muncul tanggal berapa harus membayar, kemudian pokok dan biayanya, biaya bunganya berapa, seperti itu. Kemudian kalau ada denda atas keterlambatan pun akan dijelaskan di awal ya. Tetapi kalau itu tidak dijelaskan secara rinci, teman-teman hindari, bisa aja nanti bunganya sangat tinggi ya, misalkan 20% per bulan, itu kan sangat gila ya. Sebaiknya dihindari ya kalau yang tidak jelas perhitungan bunga, biaya ataupun dendanya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tidak menyebutkan alamat kantor, kemudian manajemen juga dirahasiakan. Sebaiknya langsung hindari, jangan dicoba-coba carilah. Kalau apalagi kalau memang sudah kita kepo mencari tapi tidak menemukan, jangan melakukan pinjaman di situ. Oke? Untuk yang terakhir adalah biasanya dia akan minta akses data pribadi. Nah, ini jangan, ini sudah pasti scam ya. Dia akan mengambil apapun yang ada di ponsel kita, bukan hanya data pribadi, bisa foto, bisa apapun ya, alamat email, ini itu kontak, itu udah pasti ya akan diambil. Itu sebaiknya jangan ya. Biasanya kalau yang legal itu dia hanya akan pinjem, minta izin untuk mikrofon, kamera, dan juga akses lokasi. Itu biasanya untuk pendaftaran awal doang teman-teman ya. Jadi dia tidak mengambil apapun, tidak boleh mengambil kontak, kemudian apalagi masuk ke galeri ngambil data, itu tidak boleh teman-teman ya. Nah, itu adalah ciri-ciri yang ilegal, teman-teman harus hindari ya. Nah, teman-teman, untuk memastikan lagi, teman-teman bisa cek, caranya adalah kunjungi situs OJK. Apakah di situ terdaftar nama pinjol yang menawarkan ke kita itu? Misalkan ada pinjol ABCD, kita cek ABCD ada nggak di OJK, nggak ada, berarti hindari ya. Kemudian kalau ragu, teman-teman bisa juga telepon ke call center 157 atau juga melalui WhatsApp teman-teman ya. Sekarang ada WhatsAppnya untuk menghindari pinjol ilegal ini, ke 08115715715757. Teman-teman WhatsApp aja, sebutkan nanti nama pinjolnya apa, kemudian nanti akan disebutkan ya itu legal atau tidak ya. Nanti akan dikasih saran juga biasanya. Nah, kemudian ini adalah saran teman-teman ya, sebaiknya juga diperhatikan ya agar tidak memberatkan kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Jadi pastikan kalau memang kita terpaksa harus pinjam, pastikan cicilannya adalah maksimal 30% dari penghasilan. Kalau sudah lebih dari situ, itu sudah berbahaya ya. Hidup kita akan berantakan teman-teman ya. Keuangan kita akan carut marut, nanti semuanya menjadi sulit, akhirnya kita akan tutup lubang gali lubang seperti itu. Nah, kemudian kalau memang harus pinjam, itu pastikan untuk kebutuhan yang produktif. Jangan untuk yang konsumtif, jangan untuk yang hanya jajan-jajan, kemudian jalan-jalan seperti itu. Jangan ya, karena kalau pinjol itu kan bunganya sangat tinggi ya. Jangan sampai dipakai untuk itu. Atau memang untuk kebutuhan yang sangat-sangat darurat. Selain memang untuk dua poin ini, teman-teman sebaiknya jangan melakukan pinjaman online teman-teman ya, karena memang bunganya tinggi ya. Nanti akan memberatkan kehidupan kita di hari-hari esok. Jadi pastikan memang bunganya atau cicilannya itu kita mampu, kemudian memang untuk kebutuhan produktif ataupun yang sangat darurat.
Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan ya. Nah, teman-teman kalau mendapatkan yang ilegal, teman-teman silahkan laporkan saja, silahkan WhatsApp ke 081157157157. Ini WhatsAppnya OJK ya teman-teman ya, bukan WhatsApp saya. Kemudian bisa juga teman-teman lewat email ya. Lewat email itu ada dua. Yang pertama lewat konsumen@ojk.co.id, yang ketiga adalah waspadainvestasi@ojk.co.id. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.